Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim. Kata Rasulullah dari Abu Sa'id, sesungguhnya air dari air, air dari air. Maksudnya apa? Mandi itu disebabkan karena keluar air. Inilah maksudnya sabda. Jadi mandi itu disebabkan karena keluar air. Mandi itu basah, air disebabkan karena keluar air. Itulah sebab utama daripada mandi, yang paling utama, yaitu keluarnya sperma. Ya, begitulah kira-kira kalau bahasa kita sehari-hari. Jadi Nabi kode, Nabi tidak bilang nutfah, Nabi bilang air supaya lebih halus. Jadi sebab yang pertama seseorang itu janabah, ya keluar air, itu sebab yang pertama. Jadi ketika keluar sperma, bagaimanapun modelnya, disebabkan oleh apapun, maka wajib baginya mandi. Artinya ketika itu dalam ilmu fikih kita kenal dengan hadas besar. Jadi kalau kencing, hadas kecil, hadas sagir, hadas kabir. Jadi hadas besar salah satunya adalah janabah. Dan hadas besar, hadas kecil, cara mensucikannya dengan cara berwudu. Tetapi hadas besar, cara mensucikannya, membersihkannya harus dengan mandi janabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina su'biha arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Muttafaqun alaih. Apabila seseorang dia berhubungan dengan istrinya, maka wajib baginya mandi. Wajib baginya mandi. Jadi sebab yang kedua menyebabkan kita janabah adalah berhubungan suami istri. Itu sebab yang kedua. Berhubungannya suami istri, maka wajib bagi kita untuk mandi. Wazada Muslim, ditambahkan oleh Imam Muslim, wa illam yanzilu, biarpun dia tidak keluar. Jadi sebab yang pertama tadi karena keluar air. Sebab yang kedua berhubungannya suami istri, maka wajib mandi. Ditanya sahabat, bagaimana kalau seandainya berhubungannya tidak sempat keluar? Maka kata Rasul, wajib mandi. Jadi bukan nanti keluarnya, tetapi sudah berhubungan maka wajib mandi. Bisa kita bedakan kira-kira ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau berhubungan suami istri wajib mandi. Mau dia inzal atau tidak inzal, tetap wajib baginya mandi. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah fil mar'ati tara'a fi manamiha ma yara rajulu qala tagtasil. Muttafaqun alaih, kata Rasul. Rawahu Muslim wa zada Muslim fa qalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadha qala na'am fa min aina yakunu sa'bah. Jadi seorang wanita tentunya bertanya dalam masalah ini, apabila dia tidur malam bersama dengan hukumnya laki-laki. Seorang wanita, seseorang yang tidur malam, kemudian dia melihat, setelah dia bangun tidur dia melihat basah, dia melihat air, maka kata Nabi, tagtasil, wajib baginya mandi.
Jadi yang menyebabkan kita juga janabah yang ketiga yaitu mimpi, baik laki-laki maupun perempuan, mimpi dewasa yang menyebabkan basah, maka wajib baginya mandi. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yaghtasilu min arba'in min al-janabati wa yawm al-jum'ati wal hijamati wa min ghusl al-mayt, rawahu Abu Dawud wa sahih Ibnu Huzaimah. Dari Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mandi di 4 tempat, 1 wajib, yang 3 utama. Yang pertama, janabah, disebabkan janabah. Apa sebab mandi janabah? Yang tadi. Kemudian yang kedua, wal jum'ah, ketika hari Jumat, itu sangat mustahab. Kemudian yang ketiga, wal hijamah, ketika habis hijamah ini sejenis darah yang dikeluarkan. Kalau bahasa hijamah ini mengeluarkan darah, kalau sekarang bekam. Nah, kalau sekarang lagi ada lagi modelnya apa? Donor darah. Ini nanti sudah diteliti para ulama, secara ilmiah juga sudah diteliti. Kalau orang mandi ketika habis dibekam itu jauh lebih segar, karena biasanya dengan keluarnya darah kita loyo, lemah, sehingga biasanya orang kalau habis keluar darah di donor dikasih vitamin, kan begitu. Ternyata salah satu vitamin ini sudah diteliti oleh medis itu habis itu harus mandi segar. Begitu juga Jumat. Kenapa dianjurkan mandi di hari Jumat? Karena ternyata mandi di hari Jumat lebih semangat, lebih menambah gairah kita untuk beribadah. Apalagi Jumat itu ada dengan khutbah. Orang yang mandi jauh lebih segar. Yang keempat, wa ghusl mayyit, mandi setelah memandikan mayat. Mandi setelah memandikan mayat. Yang satu, jumhur ulama 4 mazhab, yang satu wajib, yang 3 itu mustahab, sangat dianjurkan, sunnah. Yang wajib janabah, karena apa? Ibadah tidak sah apabila kita berhadas besar. Kemudian Jumat itu, mandi Jumat bukan dikarenakan kita berhadas, tidak. Mandi sesudah bekam bukan dikarenakan berhadas besar, tidak. Mandi sesudah memandikan mayit bukan karena berhadas besar, tetapi disunahkan supaya lebih semangat, kayak vitaminnya itu. Jadi satu saja ya yang wajib, janabah, tidak bisa tawar-menawar. Jadi mandi Jumat ini di Sahih Muslim lebih dijelaskan bahwa kullul muslim, setiap muslim wajib untuk mandi Jumat. Disyarahkan sama Imam Nawawi, wajibnya di sini adalah sunnah muakkadah. Khususnya apa kata para ulama? Orang yang badannya cepat berbau. Kenapa? Jangan nanti datang ke masjid mengganggu orang yang lain. Bahkan pernah ada orang yang datang ke masjid dari jauh, karena dulu modelnya berjalan kaki, berkeringat luar biasa. Nabi sampaikan, kenapa tidak mandi dulu? Kenapa tidak mandi dulu? Nah, di zaman Umar peralatan sudah mulai lengkap, fasilitas mandi sebagainya sudah mulai lengkap.
tidak sebelum-sebelumnya, masih terbatas. Maka setiap orang yang dari jauh datang sembahyang di Masjid Madinah ketika itu disuruh mandi. Hari Jumat disuruh mandi. Kalau mandi mayat mungkin kita sudah tahu, karena kita sudah terkontaminasi dengan jenazah. Maka alangkah bagusnya mandi. Walaupun jenazah orang muslim itu bukan najis, tapi menghindari. Itulah hebatnya Islam. Jadi mandi sesudah memandikan jenazah itu jauh lebih bersih dan menjaga. Kalau sekarang insya Allah mandinya kan tidak terlalu repot. Kalau dulu kan repot, butuh sampai 8 orang kan? Kaki dijulurkan, jenazah diletakkan di atas kaki. Itu terlalu banyak orang ya. Sekarang alhamdulillah kan sudah ada meja ya. Sudah ada meja, tinggal diletakkan di meja. Jadi 2-3 orang sudah cukup. 1 untuk air, 2 orang untuk balik kanan balik kiri menggosok. Sudah cukup. 3 orang sudah cukup. Dan kita tidak terlalu basah seperti mana cara dulu kan. Nah, kalau cara dulu pasti otomatis kita basah setengah itu. Nah, sekarang lebih mudah bagi jenazah. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kisah Sumamah bin Usal indama aslam wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Disebutkan juga Abu Hurairah bahwa ketika Sumamah masuk Islam maka diperintahkan untuk mandi. Walaupun tidak semua sahabat diperintahkan untuk mandi ketika masuk Islam, tetapi pada ujung-ujungnya nanti pasti mandi juga. Jadi sebagian ulama berbeda 2 pendapat tentang ini. Kalau Imam Malik harus mandi ketika sudah bersahadat, maka yang kedua mandi, yang ketiga salat 2 rakaat, yang keempat dihitan bagi laki-laki. Ini yang harus dilaksanakan. Setelah dia ikrar syahadat, bayat syahadat, maka dia dimandikan, kemudian dia salat, setelah itu dihitan. Jangan ditunda-tunda untuk dihitan. Bagaimana kalau seandainya dihitan dulu? Boleh? Lebih bagus lagi. Jadi dia dihitan dulu, baru dia disahadatkan, baru dia mandi, baru dia beramal. Jadi jangan ada yang masuk Islam tidak dihitan sama dengan bohong. Karena itu sunat fitrah, bukan hanya perintahnya Rasulullah. Sunat fitrah itu artinya seluruh nabi harus dihitan. Maka kata Rasul dalam hadis sahih, karena nanti pun Nabi Musa sudah umur 80 tahun dihitan dengan kampak. Ya, kira-kira begitu. Mungkin kalau kita punya orang tua kan sempat dapat pakai bambu. Jadi kelihatannya diri, tapi kalau di zaman itu kan tidak. Sama juga di zaman kita kan belum canggih sekarang, belum ada alat suntik, peredam sakit kan belum seperti sekarang. Apalagi kalau sekarang sudah ada laser cincin yang lebih canggih, memang agak mahal. Tapi satu kali kasih masuk, tarik, selesai. Sudah terjahit sendiri kan, langsung pakai celana. Jadi yang dimustahabkan juga mandi adalah orang yang sesudah masuk Islam, dimandikan dia. Sekaligus kata ulama, dia diajarkan bagaimana cara mandi janabah. Itu maksudnya. Jadi dia diajarkan sekaligus bagaimana berwudu, bagaimana mandi janabah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad mengatakan orang yang masuk Islam boleh tidak langsung dikasih mandi, tidak apa-apa. Tetapi ujung-ujungnya sama, nanti diajari mereka juga mandi janabah. Nah, inilah maksudnya Imam Malik lebih baik wajib dikasih mandi.
Karena itu dasar untuk dia belajar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, "Ghusl yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalin akhraja sab'ah." Jadi hadis sahih bahwa mandi hari Jumat wajib bagi laki-laki yang sudah mimpi, muhtalim, laki-laki yang sudah dewasa, laki-laki yang sudah balik. Wajib baginya mandi di hari Jumat. Hukum wajib ini kata Imam Syafi'i adalah anjuran. Jadi bukan ada orang salat Jumat dia tidak mandi kemudian kita klaim salat Jumat batal, tidak sah. Jadi tidak begitu kewajibannya. Jadi ini anjuran. Kalaupun dia tidak mandi salat Jumat, yang penting dia berwudu, Jumatnya sah. Hanya jelas nilai pahala yang dia dapatkan tidak sebesar orang yang mandi. Karena memang hari Jumat itu harus dipersiapkan. Makanya di zaman Utsman azannya bukan ditambah, tetap satu. Hanya Utsman perintahkan jam 11 azan memang, 1 jam sebelum waktu Jumat azan, supaya pasar tutup, orang pulang mempersiapkan diri. Karena dimaknai ayat idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah, fas'au, bersiap-siap. Jadi ada persiapan, bukan dari pasar, dari kantor langsung ke masjid. Karena ada persiapan, sikat gigi, mandi, pakai baju yang terbaik, pakai parfum, itulah maksudnya. Jadi ada persiapan. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu perintahkan 1 jam sebelum Jumat azan supaya semua bubar, semua mempersiapkan diri. Kalau sudah jam 12 nanti tidak ada yang sempat mandi karena hatib sudah ada di atas mimbar. Kan kalau azan itu hatib sudah di atas mimbar. Itu azan Jumat. Jadi azan Jumat itu hatib sudah berada di atas mimbar. Naik dulu hatib, beri salam dulu, baru azan. Nah, yang ditakuti Utsman, kalau andai kata azan seperti itu tidak ditambah, tidak ada peringatan, maka bisa-bisa semua orang masuk nanti, terlambat. Jadi inilah hikmahnya juga Utsman bin Affan. Kalau tidak kita repot sekarang. Hanya sekarang itu tidak dipakai bersamaan azannya. Selisih 5 menit saya, padahal jam 11. Jadi siap-siap gitu. Jadi kewajiban hadis ini tentang salat Jumat adalah kewajiban anjuran, bukan membatalkan Jumat, tidak sama sekali. Bagaimana cara mandi Jumat ini? Imam Syafi'i mengatakan kalau kita mandi sesudah subuh, umpamanya jam 6 atau jam 8 atau jam 9, maka ini sudah boleh diniatkan untuk mandi Jumat, sudah dapat pahala Jumat. Jadi tidak harus jam 10 atau jam 11. Jadi ketika mandi sesudah subuh itu sudah boleh diniatkan untuk mandi Jumat. Walaupun ada juga sebagian ulama berkata sebelum subuh pun, sebelum subuh jam 4 atau setengah 5 kita mandi di hari Jumat, diniatkan, ya Allah saya mandi Jumat untuk persiapan Jumat. Nah ini juga bagus, apalagi pagi bagi orang-orang yang memang kerjanya tidak terlalu berat, tidak di pasar, hanya di kantor dan sebagainya. Boleh sebelum Jumat diniatkan mandi Jumat memang, siapa tahu nanti terburu-buru kepepet. Jadi boleh kita niatkan memang untuk mandi Jumat. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, hadis berikutnya 99. Qala Rasulullah, man tawadda yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa min al-tasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu sudah cukup untuk salat Jumat, kata Nabi. Wa man igtasala afdal, dan wa man igtasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi
itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik, ya, yang lain. An Ali radhiyallahu anhu kana Rasulullah yukrina al-Qur'ana ma lam yakun junuban, rawahu Hamzah bin Hibban. Jangan membaca, adalah Rasulullah membaca yuqri'ul Qur'ana ma lam yakun junuban, dalam keadaan junub membaca Al-Qur'an. Nah, ini panjang penjelasan ulama. Maksudnya apa? Membaca Quran yang kita hafal dalam keadaan janabah boleh. Yang penting nanti ada penjelasan-penjelasan. Yang penting kita berwudu dulu. Jadi yang dilarang ini kita membaca Al-Quran, maksudnya apa? Memegang mushaf langsung dalam keadaan janabah. Yang mana ini mushaf? Mushaf ini Al-Quranul Karim, Mushaf Utsmani. Yang Al-Quran toh tidak ada campurnya dengan hadis, tidak ada campurnya dengan Indonesia atau tulisan Inggris. Yang disebut dengan mushaf itu Al-Quran yang full. Itu mushaf, itu tidak bisa disentuh kalau dalam keadaan janabah. Tidak boleh kita sentuh. Kalau di ada Muhammadatul Quran Imam Nawawi, bukan hanya tidak boleh disentuh lagi, bahkan meletakkan Al-Quran harus di atas pusat. Ada memang sebagian tidak hormat sama Al-Quran, tapi dia hormat sama bosnya di kantor, dia hormat sama pejabat, sama Quran. Quran makhluk, Quran ini kalamnya Allah, perkataannya Allah. Jadi tidak bisa kita pegang yang full. Bagaimana dengan buku-buku agama yang ada di dalamnya? Seperti ini, boleh kita pegang dalam ini, karena ini hanya hadis. Walaupun ada Qurannya, tapi tercampur dengan hadis, itu boleh. Buku-buku agama kita dalam keadaan janabah boleh pegang, dibaca boleh. Yang tidak boleh adalah mushaf Al-Quran, langsung kita pegang, tidak bisa sama sekali. Itu yang dilarang. Tapi untuk membaca boleh. Jadi orang yang junub itu siapa? Orang yang junub itu juga orang dalam keadaan haid, keadaan nifas, ini sama. Jadi jangan nanti ibu-ibu kita di rumah haid dia tidak baca Quran. Akhirnya selama haid 10 hari, 7 hari dia tidak pernah baca Quran. Dia tetap baca Quran. Sekarang kan sudah ada Android, sudah ada HP, ada aplikasi kan. Itu tidak apa-apa kita baca Quran lewat aplikasi HP, tidak apa-apa karena bukan mushaf. Jadi ibu-ibu kita yang haid, yang nifas, orang yang janabah boleh dia tetap bisa baca Quran. Apalagi yang ibu-ibu haid tiba-tiba hari Jumat membaca Al-Kahfi atau membaca Yasin, itu amalan setiap Jumatnya. Maka dalam keadaan haid dia tetap bisa baca. Yang penting jangan lewat mushaf Al-Quran langsung, dia tidak bisa. An-Nabi sallallahu alaihi radhiyallahu anhu Rasulullah iza ata ahadukum ahlahu summa arada an yaqulu falyatawadda bainahuma wudu'an. Jadi apabila seorang suami atau istri ingin berhubungan kembali, maka bagusnya berwudu kembali. Itu dia. Artinya kalau ada sudah pasangan yang sudah berhubungan, mau berhubungan kembali, maka mustahab berwudu. Penjelasan ulama, berwudu ini bukan hanya berwudu seperti salat saja, tapi membersihkan kembali. Itu jauh lebih bagus, lebih bersih. Walaupun jumhur ulama mengatakan berhubungan kembali berdosa, tidak boleh. Tetapi sebaiknya dalam keadaan berwudu. Kemudian walil arba'an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah yanamu wa huwa junuban min ghairi ay yamassu ma'an. Jadi apakah Rasulullah itu tidur
dalam keadaan junub atau Rasul tidur mandi dulu, kan begitu. Jadi kata istrinya Rasul, Aisyah, dua-dua pernah dibuat sama Nabi. Nabi pernah habis berhubungan dalam keadaan janabah langsung mandi baru tidur. Pernah juga berwudu saja baru tidur. Di hadis yang lain, apakah Nabi kalau makan sahur dalam keadaan janabah, Nabi makan sahur dulu baru mandi, atau mandi dulu baru makan sahur? Maka Aisyah menjawab, dua-dua